Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل النكاح وندب إليه وحرم الشيب وعذب عليم عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فطرة sunnati wa min sunnati nikah. Hadratul mukarram wal muhtaramin, pertama-tama saya hormati wabil khusus guru-guru kita, diantaranya akhina fillah ada ilallah Ustaz Rahmat Hidayat. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rizkinya, Allah tambahkan ilmunya, Allah istiqomahkan perjuangan dakwah agamanya. Wabil khusus akhina fillah Ustaz Mamuran, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rizkinya, tambahkan ilmunya. Akhirnya fillah Ustaz Pak Mulyadi, doakan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tambahkan ilmunya. Juga bersama saya Muallim Ramlan, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tambahkan ilmunya. Di wabil khusus Ustaz Fikri, juga Ustaz Akbar, dan juga Mustafa Basuri, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tambahkan ilmunya. Wabil khusus Sahibul Hajat, akhirnya fillah Ustaz Nursad beserta istri, kita doakan semoga Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, berkah keluarganya, berkah rezekinya, mudah urusannya, dan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah, berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para satis, para hadirin, para jamaah sekalian, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan rasa cinta saya kepada hadirin sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di kediaman Ustaz Nursad itu dalam acara tasyakuran, yang mana beliau telah melangsungkan pernikahan di hari Kamis. Mudah-mudahan di pengantin yang baru ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kehidupan yang paling mulia, bagikan perjalanan kehidupannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini baru jam 9 ini. Kira-kira sampai jam berapa ini? Hah? Sampai jam 2. Gua sampai jam 2, Pak. Iya, Bapak-bapak di sini diam-diam, saya pulang duluan aja nanti. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berumah tangga, satu yang kita harapkan yaitu rumah tangga kita langgeng seumur hidup sampai ajal memisahkan kita. Yang pertama, kita kalau kita punya istri, pengen istrinya yang soleha, betul nggak Pak? Cakep, soleha, ibadahnya bagus, kontrakannya 18 pintu, masya Allah, enak bener yang begini hanya sekalian. Kadang-kadang kita itu banyakkan milihnya kalau nyari bini, banyakkan milih, akhirnya kejeblok hati sekalian itu. Alhamdulillah, kita doakan Ustaz beliau yang biasa hadir di pengajian rutin malam Selasa, pengajian kita ditarik malam hari ini tasyakuran, sekaligus nanti bulan depan kita pengajian malam Selasa kita mulai kembali dengan pembahasan kitabnya yang seperti kita jalankan bersama-sama hadirin sekalian. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu juga seorang istri. Seorang istri pasti tatkala mencari suami berharap suaminya ganteng, soleh, kan gitu. Kerjaannya enak, gajinya banyak, betul nggak Bu? Bu, betul nggak kira-kira? Nyari suami yang gajinya banyak, ganteng, kerjaannya enak. Kalau perlu cuma abad doang, pulang habis bulan gajian hari sekalian itu. Itu enak, paling enak yang begitu hari sekalian. Berkah kalau kita ini kehidupan kita mengikuti junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya paling enak jadi orang Islam, pindahan rumah, tahlilan, baca maulid.
anak kita sunatan, tahlilan, baca maulid. Saya belum pernah diundang Pak, kalau orang mau cerai doang hari sekalian itu. Belum saya undang baca maulid, saya mau cerai nggak ada sekalian. Ini Islam berkahnya luar biasa. Tatkala kita salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka hajat kita menjadikan hajat yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, berkahnya junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Apa yang Rasul ajarkan kepada kita, jadikan rumah tangga kita ini rumah tangga yang senantiasa kita hiasi dengan amal-amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz-ustaz nih malam pertama jangan lupa baca doanya, karena ada doanya, Allahumma jannibna wa jannibna syaitana ala ma razaqtana innaka ala kulli syai'in qadir. Gocek bolanya, jangan langsung ditendang hadis sekalian. Kalau perlu hari pertama ambil air wudu, baca Quran, jangan banyak-banyak, 5 juz saja hadis sekalian. Iya, baca doa. Puncaknya juga baca doa. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a basyira. Kita lupa ada sekalian. Malam pertama udah main gocek aja sekalian, udah main gocek aja, udah nggak baca doa, nggak baca segala-galanya. Pantesan punya anak-anaknya goblok banget kalau ngaji ada sekalian. Makanya kita jangan lupa baca doa doh. Biar kenapa? Kalau Allah berikan zuriatan thayyibah. Zuriatan thayyibah seperti apa sih? Anak kita soleh-solehah. Kalau disuruh ngaji berangkat ngaji, disuruh ke masjid berangkat ke masjid. Jangan kadang-kadang anak kita disuruh ngaji belok ke warung kopi. Hadirin sekalian, begadang di warung kopi. Sarungnya dia pakai diselendangin, hadirin sekalian tuh. Tuh, makanya kita ini, apalagi zaman sekarang ini kan zamannya ini zaman apa namanya, zaman canggih ya. Sekarang mah zamannya HP. Anak kecil SD kelas 3 aja mainnya HP udah bawa. Aki-aki dulu megang tasbih, sekarang megangnya HP hasilnya. Aki-aki HP juga, masya Allah. Orang biasa kalau aki-aki dulu kan mau ke masjid bingung nyari tasbih. Sekarang mau ke masjid nyari HP, nyalo, mana HP babe? Ada yang nyanyi udah dilempar ke kebun, ada sekalian itu. Orang dulu masya Allah berkah hidupnya, tasbih selalu di kantong. Tapi kalau sekarang karena memang kehidupan teknologi, kadang-kadang kita itu terbawa sama teknologi. Maka kita teknologi kita manfaatkan untuk apa ini? Untuk kebaikan. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi wabil khusus itu kedua mempelai, semoga hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga wabil khusus seorang istri bagaimana ini? Yaitu yang pertama, taat sama suami. Kalau suami udah reda, maka istri masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istri tinggal nunggu redonya suami. Istri harus patuh sama suami. Makanya suami itu sebetulnya nggak boleh nyuruh-nyuruh istri ngepel, cuci baju, nggak boleh nyuci gelas, nggak boleh. Cuman harus patuh sama suami. Kalau suami suruh ngepel, ya ngepel tuh bini, kan gitu. Kalau kata suami nyuci piring sama suami patuh. Nah, karena tatkala dia patuh, turun rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang mah zamannya Pak, zamannya sekarang bini lebih berani sama laki, bener nggak? Laki kadang-kadang diomelin melulu, ada sekalian. Lakinya tukang ojek, berinya pulang ke rumah, bawa duit dikit, diomelin melulu sama bininya. Kesel tuh laki akhirnya. Besok-besok dia pulang bawa duit banyak 7 juta, kasih bininya. Nih, duit. Kata bini, Alhamdulillah. Iya tuh motor ini dijual tuh duitnya hari sekalian itu. Kadang-kadang kan begitu bini sekarang mah. Mau laki berani benar. Kadang-kadang berani laki ditampar, diketok pakai centong kadang sekalian, masya Allah. Ini nggak boleh nih, istri tetap di era modern tetap istri harus taat kepada suami. Istri dandan buat suami. Kalau suami pulang jam 5, jam 4 istri udah mandi, pakai minyak wangi yang bagus, yang indah. Nunggu suami datang. Suami datang ucapkan salam, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sambut suami, suruh duduk suami, bukain dasinya. Kalau pakai dasi kan ini kalian, bukain sepatunya. Kalau pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu, pakai sendal, suruh buka sendiri hati sekalian itu. Jadi emang gitu, istri harus patuh sama suami, dandan yang cakep. Apalagi ini kan pengantin baru nikah hari Kamis, bener nggak?
nikah kami Jumat. Baru 2 hari ada sekalian ya. Baru 2 hari masih hangat bener ada sekalian itu. Nah, suami itu harus servis sebaik-baiknya. Ya makanya suami juga nggak boleh pelit sama bini. Ya kalau pengen macam-macam bininya modalin kan gitu. Ya besok kata suaminya, Neng, abang kepengen Neng rambutnya kuning, kasih 300.000, kuningin rambutnya kan gitu sekalian. Ya kan zaman sekarang begitu. Nah, abang pengen ini kasih duitnya, begitu. Jangan pengen begini, duitnya seret bener hati sekalian itu. Duit. Istri bahagiakan istrinya. Istri minta apa? Beliin kalau ada duitnya hadirin sekalian itu. Dan suami nggak boleh galak-galak sama istri. Sekalipun istri banyak kekurangannya, namanya orang baru berumah tangga, kekurangan itu selalu ada. Ya bagaimana Rasulullah waktu pertama Rasul nikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu orangnya lumpuh, belum bisa apa-apa dia. Sampai Siti Aisyah bingung waktu apa memberikan hidangan buat baginda Rasulullah SAW. Sampai Siti Aisyah bertanya dengan tetangga, ini supaya saya masak enak ini kira-kira gimana nih? Kata tetangganya, udah masukin aja garam, ntar gak enak tuh masakan sekalian. Besoknya Siti Aisyah belanja tuh makanan kesenangannya Rasul, dibikin sop yang luar biasa. Beli garam sekaleng. Hari pertama dimasukkan 1/4 kaleng ke garam. Garam dimasukkan ke dalam sayur 1/4 ke kaleng. Rasul sampai assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab oleh Siti Aisyah. Apa kata Nabi? Ya Umairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, kan gitu hadis sekalian. Gak kayak kita pengantin baru sebulan mah udah manggilnya udah macam-macam hadis sekalian. Goblok loh, suruh panggil kagak denger-denger kan gitu sekalian ya. Ya Umairah, senangnya luar biasa Siti Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya apa kata Nabi? Ya wahai istriku yang cantik jelita, hari ini kau masak apa? Ya Rasulullah, aku masakkan hidangan yang luar biasa ya Rasulullah. Kata Nabi, pantasan aku di luar sudah mencium hidangan yang luar biasa. Kata Siti Aisyah, baik ya Rasulullah, aku siapkan dulu ya Rasulullah. Dia siapkan makanannya, sopnya itu. Lantas Nabi mau nyendok, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, biar tambah mesra, biar aku saja yang nyendokin ya Rasulullah. Baik dah kalau Nabi. Disendok oleh Siti Aisyah, disuapkan ke mulutnya Nabi. Sampai di mulutnya Nabi, Nabi mencium harumnya luar biasa, senangnya Nabi luar biasa. Masuk ke mulutnya Nabi, ternyata sayurnya asin bener hari sekalian. Nabi nggak marah. Apa kata Nabi? Ya Umairah, wahai Aisyah, istriku yang cantik jelita, hari ini kau masak luar biasa, kata Nabi. Wah, bangganya luar biasa Siti Aisyah. Besoknya dia masak lagi kayak begitu hadis sekalian. Nggak tanggung-tanggung, kemarin 1/4 kaleng garamnya, sekarang 1/2 kaleng garamnya dimasukin hadis sekalian. Dan Nabi sampai assalamualaikum, waalaikum ya Umairah, hari ini kau masak ya Rasulullah, aku masak seperti kemarin yang engkau katakan istimewa ya Rasulullah. Udah akhirnya Nabi waktu mau nyendok kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, biar mesra aku saja ya Rasul. Kata Nabi, jangan Aisyah, kemarin kau sudah mau nyuapkan aku, sekarang giliran aku mau nyuapkan kamu ya Siti Aisyah. Masya Allah. Nabi sendok ayo sopnya. Siti Aisyah girang banget mau disuapin sama Nabi hadis sekalian. Disuapin sama sampai dimulai Aisyah kagetnya luar biasa, masakan terus asinnya luar biasa. Siti Aisyah malu sama Nabi, saking malunya pingsan Siti Aisyah. Nabi nggak amat digotong oleh Nabi, diurai rambutnya, diusap-usap kepalanya oleh Nabi, dibawa ke kamar oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gimana kalau kita bina masa begitu sekalian? Kalau bini kita masak kayak begitu, bukan cuma sopnya tumpah, meja terbalik hadis sekalian itu. Tuh lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indahnya rumah tangga. Indahnya rumah tangga tergantung kita. Kalau kita ngedidik istri kita didikan yang baik, maka rumah tangga jadi bahagia. Ada orang yang rumah tangganya bagian baiti jannati, rumahnya bagaikan sorga. Ada orang yang pulang ke rumah ngelihat bininya sebel berhari sekalian, ngelihat bininya. Bentar-bentar kalau ngelihat bininya, apa kata bininya? Bang, utang bayar bang, utang melulu bininya tiap hari, lakinya ada sekalian. Ada yang mengatakan, aduh ini rumah kayak neraka dah. Pulang ke rumah urusan ini, masya Allah nggak betah. Jadikan suami kita betah di rumah, dan jadikan istri kita pun betah di rumah. Insya Allah Allah jadikan rumah tangga yang tersebut sakinah mawaddah warahmah, redonya Allah, berkahnya junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, karena waktu sudah jam 10, maka saya cukup sampai di sini. Insya Allah saya lanjutkan kembali ada waktu yang lain. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.